2017 saya berangkat ke Cina untuk membuat brand sendiri. Kita berani mempertanggungjawabkan kualitas kita bahwa dengan harga yang kalian beli, yaitu kualitas yang kalian dapat. Kalau produk ini gagal, bukan kita aja yang gagal, bengkelnya juga gagal. Karena dia garansi dong, dia kan jasa. Ya, TomTom UM3, tapi ini dua jenis yang berbeda. Yang satu adalah OEM, yang satu tidak di spesifikasi produknya. Gear paket atau gear set, orang sebutnya gear set, cuma kita di dunia spare part sebutnya gear paket, yaitu gear depan belakang rantai sama rantai. Pertama kali saya ke pabrik yang kita tidak kerja ya, saya bawa sampel standar kualitas yang mumpuni lah di market Indonesia. Jadi di dunia spare part motor kita, gear paketnya ada dua kelas, ada tiga kelas sebenarnya, cuma kelas yang GRC53 ini sudah jarang dipakai ya, karena begitu dipakai harganya sudah terlalu mahal atau mendekati harga asli ya, orang lebih baik pakai barang genuine part kan begitu ya. Nah, jadi yang pada umumnya adalah steel 45, mungkin 4-5 tahun yang lalu booming. Saya bawa bahan baku sampel steel 45. Cuma pabrik tersebut dengan cara manualnya dia ketok gear saya. Terus dia bilang, ini gear yang sampel saya bawa ya, bukan gear yang kainjet sekarang ya. Ini barang A3. Saya nggak percaya gitu, karena saya juga tahu bahwa sampel yang saya bawa ini bukan sampel yang sembarangan gitu loh. Saya bilang coba tes pakai mesin. Si pabrik ini nggak mau. Padahal di setiap pabrik itu punya mesin alat tes yang mengetes bukan ketebalan ya, lebih ke kekerasan kita sebutnya. Kekerasan baja ini ada di berapa gitu, ada 53, GRC atau 45 atau A3 itu. Nah, dia anjurkan saya adalah, lu bikin aja di sini. Kamu pakainya apa? Dia bilang, dia ngomong dia pakai A3. Saya bilang enggak, saya mau bikin steel 45. Udah lu nggak usah pusing-pusing, mayoritas aftermarket di Indonesia semua belinya sama saya. Itu mah tinggal ketrik aja 45, steel 45 gitu. Nah, tapi saya tetap konsisten, saya nggak mau. Akhirnya saya datanglah ke pabrik yang kita bikin sekarang. Lebih humble orangnya. Saya bawa sampel saya kembali, saya bilang, bos ini boleh dites nggak? Tanpa A, tanpa B, tanpa C, langsung dibawa ke ruang mesin dia, langsunglah dites. Ya, ini ada di range 43 sampai 45. Saya bilang, bos bisa nggak saya bikin seperti ini kualitasnya? Oh bisa, saya bisa. Nah, ini muncullah gear paket KNZ ini. Dengan hantaman turunnya harga dan persaingan yang begitu ketat, saya tetap jaga kualitas gear paket ini. Saya tidak mau turun gitu. Kalau emang kita mau bikin kelas yang 3 ya, kita kan bikin brand Ozawa. Tapi saya belum memutuskan untuk bikin brand Ozawa di gear paket ini. Jadi kita masih konsisten di KNZ ini karena ya ini produk unggulan kita. Ini produk yang diyakini secara kualitas. Itu dari segi gear. Terus ada lagi dari segi hardness. Jadi ada yang cuma sekedar cat, ada yang benar-benar di hardness. Nah ini juga setiap kali di hardness ini butuh biaya gitu loh. Kalau cat kan tinggal celup doang, nggak masalah. Udah cetakan kan. Ada lagi di rantai. Di rantai ini ketebalan rantainya itu umumnya 2 mili. Tapi banyak yang nakal bikin 1,8 atau kita sebut rantai banci. Jadi 428 H itu ketebalan ya. 2 mili itu ya mereka bikinnya bukan 428 H, mereka 428 H banci. Jadi nggak bener-bener 2 mili ketebalannya. Banyak sekarang. Ini juga saya yakin dengan kita terus mempertahankan kualitasnya, market akan memilih kok. Ini juga kampas rem cakram kita ini, salah satu produk unggulan yang saya pertahankan mati-matian, dari finishingnya, dari komposisi kampas remnya, dari ketebalan platnya. Jadi banyak di luar sana yang murah-murah ketebalan platnya itu cuma 2 mili. Kita punya 3 mili. 3 mili. Iya. Nah, dari segi metal yang ada ini, mereka bilangnya sih koper ya. Koper itu tembaga ya. Saya yakinin juga tembaga ini, bukan sekedar serbuk besi gitu loh. Ini juga banyak beragam. Ada yang nggak ada sama sekali, ada yang 1%. 1% itu maksudnya jumlah berat. Ini kan campuran ya. Kayak adukan apa sih namanya? Adonan lah. Kayak adonan kan. Nah mungkin 1% dari komposisinya. Ada yang 3%, ada yang 5% atau 8%, ada yang 13%. Asli yang genuine part berapa persen saya nggak tahu. Kita belum pernah cari tahu. Jadi saya kalau nggak salah ingat nih antara 5 atau 8. Umumnya orang pakai di 3%. Banyak fungsionalnya ini. Banyak untuk meredam panas, untuk meredam friction atau gesekan gitu ya. Jadi saya tetap pertahankan ini kualitasnya di sini.
Padahal gempuran barang murah terlalu banyak di luaran. Misalnya kalian tetap sama-sama ngeluarin 10.000, cuma bedanya 10.000 kalau di tempat lain dapatnya gimana, di KNJ dapatnya gimana. Jadi kurang lebih seperti itu di Dispet. Oke Pak, kalau untuk suspensi? Shock belakang? Shock breaker belakang. Saya ambil yang heavy duty aja. Kalau yang ambil yang umum ya terlalu panjang ya. Saya main shock heavy duty ini benar-benar yang kualitasnya heavy duty. Kalau emang dia tulis berapa ratus gram, memang mampu segitu gitu loh. Bukan asal tulis. Dan saya juga minta pabrik untuk tidak melebih-lebihkan. Misalnya cuma mampu 250, ketika dia lebih dia akan kempos atau gimana, ya saya nggak mau gitu. Tulis apa adanya aja. Jadi ada satu masa ketika dolar naik, waktu saya beli, harga naik, banyak yang downgrade kelasnya, pindah ke pabrik lain. Terus saya nggak tahu tadinya, terus saya di lapangan bertemu dengan teman-teman, oh lu shock lu mahal, lu shock heavy duty lu mahal. Terus saya coba cari tahu ke pabrik, kenapa shock heavy duty saya mahal, apakah pabrik saya kasih saya harga mahal. Terus akhirnya pabrik membuktikan bahwa yang satu adalah suling di dalam, mungkin suling ya, di dalamnya ada sulingnya ya, ada besinya itu, ada yang modelnya cuma satu, ada yang dua. Nah kita punya dua, jadi yang di lapangan itu satu. Fungsinya apa ya? Pasti secara kekuatan ya kayaknya ya, harusnya ya lebih gampang ngempos ya. Tadinya penahannya bisa 200 kilo, karena dikurangin satu jadi mungkin jadi 100 kilo doang. Ya mungkin seperti itu. Saya bingung apakah saya mau bikin merek Ozawa atau saya mesti turunkan kualitas ini. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tidak bikin Ozawa dan tetap pertahankan kualitas ini. Dan market kembali, yang tadinya sudah beli merek-merek lain, mereka tahu bahwa ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan uang yang mereka keluarkan, mereka balik. Selisihnya cukup besar. Waktu itu 30% harga jualnya, harga distributor beli ke kitanya, selisih 30%. Cukup besar. Jadi saya bilang ke mereka, ya inilah keputusan KNJ nggak akan bermain-main di kualitas. Kalau emang kita nanti mau, kita bikin Ozawanya aja. Tapi ternyata ya luar biasa shock heavy duty ini gitu loh. Dan banyak lagi lah, fan belt, roller. Kalau fan belt saya nggak salah, yang membedakan adalah komponen serat besi di dalamnya. Itu yang menentukan kualitas. Coba cek di Google ya. Ya saya juga masih belajar gitu. Roller kita juga booming, dimana selisih errornya itu benar-benar 0, sekian persen ya kadang-kadang ya, 0, sekian gram. Ya banyak lah, puli, cuma ya saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Kalau di suspensi depan ya Pak? Saya berani bilang front pep saya unggulan. Kenapa unggulan di era orang-orang bisa turun harga, pukul-pukulan, KNJ nggak bisa turun harga. Kenapa? Karena emang kita beli dengan kualitas yang baik dengan harga yang lebih mahal, udah pasti. Ya, ini sengaja diplastikin karena emang kita nggak pegang ya nanti karatan ya. Jadi ini produk dari awal KNJ berdiri 2017 sampai hari ini ada terus. Jadi ini bisa jadi salah satu ikon produk kita ya, kita dimana saya terus kembangkan jenis packagingnya. Kalau kita mau main yang murah, banyak pabriknya. Dan ini nggak bisa kelihatan kasat mata. Apa yang membedakan Ashok ini bagus apa enggak? Satu cuma hardness di sininya, hardness chrome-nya ya di pipanya ini. Karena fungsi dari Ashok yang saya tahu, mungkin saya salah, semakin banyak gesekan dia akan semakin jelek. Jadi kalau hardness chrome-nya kurang baik, akan gampang lecet dong. Nah, ketika dia gampang lecet, akhirnya gesekan yang timbul di as tabung itu akan semakin tinggi, semakin seret lah ya. Mau dikasih oli juga tetap seret karena ada lecetnya. Nah, hardness chrome itu, kekerasan chrome itulah yang menentukan kualitas produk ini. Dan kita nggak bisa ngetes pakai kasat mata, tapi ada satu cara, yaitu halusnya. Harusnya makin halus dia. Caranya gampang, kalian tinggal ambil kertas AVS koran, kalian tinggal gesekin kayaknya. Kalau dia suaranya makin halus, berarti kan gesekannya makin tipis. Artinya makin posisi kurumannya makin halus, lebih halus. Dia makin kasar, berarti kurumannya kasar. Nah, itu yang menentukan kualitas. Ini produk yang sangat diandalkan di lapangan. Oke, cukup aja untuk hari ini karena mungkin bapaknya juga sibuk. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang mau gue tanyain ke bapak karena bapaknya sibuk ya. Mungkin di lain waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Boleh. Jadi makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching. See you next time and goodbye. Thank you.